Selanjutnya, kita akan membahas tentang regresi nonlinier. Regresi linier. Dalam contoh terakhir, telah kita lihat bahwa regresi linier tidak dapat dipakai untuk data dalam bab 14 bagian 10 karena hipotesis kelinierannya telah ditolak. Hal ini juga dapat dilihat dari letak titik-titik dalam diagram pencarnya seperti nampak dalam gambar 15 bagian 5. Kita perlu memperbaikinya dengan regresi nonlinier. Dari sekian banyak model regresi nonlinier, di sini hanyalah akan ditinjau beberapa regresi yang mudah. Di antaranya, parabola kuadratik, yaitu y topi sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat. Untuk eksponen, yaitu y sama dengan a b pangkat x. Untuk parabola kubik, yaitu y sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat ditambah dx kuadrat. Untuk geometri, yaitu y sama dengan ax pangkat b. Untuk Gompertz, yaitu y sama dengan p dikali q pangkat bx. Untuk logistik, yaitu y sama dengan 1 per a dikali b pangkat x ditambah c. Untuk hiperbola, yaitu y sama dengan 1 per A ditambah BX. 9.1 Model parabola kuadratik. Taksiran untuk model parabola kuadratik mempunyai persamaan umum, yaitu y topi sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat dengan koefisien-koefisien A, B, dan C harus ditentukan berdasarkan data hasil pengamatan. Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, maka A, B, dan C dapat dihitung dari sistem persamaan 15 pada bagian 26, yaitu sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI. Sigma XI kali YI sama dengan A dikali sigma XI ditambah B dikali sigma XI kuadrat ditambah C dikali sigma XI pangkat 3. Selanjutnya, sigma xi kuadrat dikali y sama dengan a dikali sigma xi kuadrat ditambah b dikali sigma xi pangkat 3 ditambah c sigma xi pangkat 4. Selanjutnya yaitu model parabola kubik. Persamaan umum untuk perkiraan model ini adalah y topi sama dengan a ditambah bx ditambah cx kuadrat ditambah dx pangkat 3. Dengan koefisien-koefisien a, b, c, dan d dihitung dari data hasil pengamatan. Sistem persamaan yang harus diselesaikan untuk menentukan a, b, c, dan d adalah sigma yi sama dengan na ditambah b sigma xi ditambah c sigma xi kuadrat ditambah d sigma xi pangkat 3. Sigma xi kali yi sama dengan a sigma xi ditambah b sigma xi kuadrat ditambah c sigma xi pangkat 3 ditambah d sigma xi pangkat 4. Sigma xi kuadrat dikali yi sama dengan a sigma xi kuadrat ditambah b sigma xi pangkat 3 ditambah c sigma xi pangkat 4 ditambah d sigma xi pangkat 5. Sigma xi pangkat 3 dikali yi sama dengan a sigma xi pangkat 3 ditambah b sigma xi pangkat 4 ditambah c sigma xi pangkat 5 ditambah d sigma xi pangkat 6. Model eksponen. Persamaan perkiraan model ini yaitu y topi sama dengan a kali b pangkat x dan log y topi sama dengan log a ditambah log b x. Ambillah y topi aksen sama dengan log y topi. A aksen sama dengan log A dan B aksen sama dengan log B. Maka diperoleh y aksen topi sama dengan A aksen ditambah B aksen X. Karena A aksen sama dengan log A dan B aksen sama dengan log B, A dan B dapat dihitung langsung dalam logaritma. Maka A dan B dapat dicari dari rumus log A sama dengan sigma log yi per n dikurang log B dikali sigma xi per n. Dan log B sama dengan n dikali sigma xi log yi dikurang sigma xi
sigma log yi per n sigma xi kuadrat dikurang sigma xi kuadrat. Model eksponen dalam rumus 14 pada bagian 30 sering pula disebut model pertumbuhan karena sering banyak digunakan dalam menganalisis data sebagai hasil pengamatan mengenai fenomena yang sifatnya tumbuh. Dalam hal ini, modelnya diubah sedikit dan persamaannya menjadi y topi sama dengan ax pangkat bx dengan e sama dengan bilangan pokok logaritma asli atau logaritma napier. Harganya hingga 4 desimal adalah E sama dengan 2,7183. Penyelesaian sama seperti di atas, hanya sekarang harus diambil logaritma napier dan bukan logaritma biasa. Persamaan 15 pada bagian 33 sekarang menjadi ln y topi sama dengan ln A ditambah bx. Dan ini linier dalam X dan ln Y sehingga A dan B dapat dicari seperti biasa. Jika daftar logaritma asli tidak tersedia, maka dapat digunakan daftar logaritma biasa. Tetapi persamaan dari rumus 15 pada bagian 34 sekarang menjadi log Y topi sama dengan log A ditambah 0,4343 BX. Selanjutnya ada model geometrik. Seperti hanya dengan model eksponen, maka model geometrik juga dapat dikembalikan kepada model linier. Persamaan umum model ini ditaksir oleh bentuk y topi sama dengan A kali X pangkat B. Jika diambil logaritmanya, maka log y topi sama dengan log A ditambah B log X. Dan ini merupakan model linier dalam log X dan log Y. Koefisien-koefisien A dan B dapat dicari dari log A sama dengan sigma log YI per N dikurang B sigma log XI per N. Dan B sama dengan N dikali sigma log XI log YI dikurang sigma log XI dikali sigma log YI per N dikali sigma log kuadrat XI dikurang sigma log XI kuadrat. Contoh soal, diberikan data berikut yang grafiknya dapat dilihat dalam gambar 15 pada bagian 6. Mari kita tentukan apakah regresi dalam rumus 15 pada bagian 36 cukup cocok ataukah tidak. Untuk ini diperlukan daftar 15 pada bagian 16. Berikut adalah daftar 15 pada bagian 16, yaitu harga-harga yang perlu untuk menghitung A dan B model geometrik. Dengan menggunakan rumus 14 pada bagian 38 didapat B sama dengan 12 dikali 53,8072 dikurang 29,4519 dikali 22,5134 per 12 dikali 77,3543 dikurang 29,4519 kuadrat. Maka diperoleh B sama dengan min 0,2856. Log A sama dengan 22,5134 per 12 dikurang min 0,2856 dikali 29,4519 per 12. Log A sama dengan 2,5770 yang menghasilkan A sama dengan 377,6. Maka persamaan regresinya adalah y topi sama dengan 377,6 X pangkat min 0,2856 atau y topi sama dengan 377,6 per X pangkat 0,2856. 9.5 Model eksponen. Persamaan bentuk yang paling sederhana model logistik dapat ditaksir oleh y topi sama dengan 1 per AB pangkat X. Untuk y topi yang tidak sama dengan 0, bentuk di atas dapat pula ditulis sebagai 1 per y sama dengan A kali B pangkat X. Jika diambil logaritmanya, maka didapat log 1 per y topi sama dengan log A ditambah log Bx yang merupakan model linier dalam variabel-variabel X dan log 1 per y.
Koefisien-koefisien A dan B dapat dicari dengan menggunakan rumus 15 pada bagian 32, apabila di situ log Y diganti oleh log 1 per Y. Model hiperbola. Perkiraan persamaan umum yang sederhana untuk model hiperbola ini dapat dituliskan dalam bentuk Y topi sama dengan 1 per A ditambah BX. Atau jika tidak ada Y topi berharga 0 dapat ditulis menjadi 1 per Y topi sama dengan A ditambah BX, yang ternyata merupakan bentuk linier dalam variabel-variabel X dan 1 per Y. Koefisien-koefisien A dan B dapat dihitung dengan rumus pada bagian 15 bagian 6 apabila variabel Y diganti oleh 1 per Y.